Kamu pernah ngerasa capek tapi nggak ngapa-ngapain? Terjebak di kepala sendiri? Sampai bingung harus mulai dari mana? Kamu nggak sendiri. Hai, aku Nia. Welcome to my YouTube channel. Buat kalian yang suka konten self-growth kayak gini, jangan lupa untuk subscribe. Semoga video aku bisa membantu kalian yang sedang mengalami fase ini. Dan aku bakal jadi teman bertumbuh kalian. So, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang gimana cara aku keluar dari fase overthinking. Pernah gak sih kamu ngerasa stuck? Males banget, semua hal rasanya berat, dan di saat yang sama, overthinking kayak nggak pernah berhenti. Aku juga pernah ngerasain, tapi aku pelan-pelan keluar dari fase ini. Hal pertama yang harus kita tahu, sadar ini ada yang salah. Hal yang sebenarnya membuat kita ngerasa overthinking, itu karena kita nggak tahu prioritas diri kita. Kita selalu mencoba jadi versi ideal untuk orang lain, dan bukan jadi versi terbaik diri kita sendiri. Akhirnya hilang arah, dan justru kita jadi ngerasa overthinking. Hal lain yang mungkin bikin ngerasa kita overthinking adalah emosi yang tertahan. Mungkin tentang persoalan keluarga, relationship, lingkungan sosial, atau hal-hal yang men-trigger kita untuk overthinking. Banyak hal yang mungkin kita pendam, dan kita tidak bisa mengekspresikan itu. Dulu aku sering banget bilang aku capek, tapi nyatanya bukan capek secara fisik, tapi mental. Mungkin buat kalian yang umur 20-an kayak aku, lagi ngalamin fase overthinking soal masa depan. Kita ngerasa gagal ketika kita melihat pencapaian orang lain. Kayak di umur sekarang, teman-teman yang lain kok kelihatannya udah pada sukses. Aku kok kayak stuck terus di sini gitu. Sampai akhirnya aku sadar, kalau aku terus stuck, aku akan makin jauh dari versi terbaik diri aku. Yang harus kita sadari, kita itu nggak bisa menyamakan timeline kita dengan orang lain. Kita dan orang lain mungkin punya privilege yang berbeda, punya background yang berbeda. Jadi untuk apa kita menyamakan kesuksesan kita dengan orang lain? Sebenarnya harus kita samakan adalah diri kita sendiri. Diri kita yang dulu dengan diri kita yang sekarang. Kayak dulu mungkin aku belum bisa sekonsisten sekarang ngelakuin sesuatu. Kayak contohnya dulu aku tuh nggak pernah mau olahraga, aku tuh nggak aware sama diri aku sendiri, sama kesehatan diri aku. Tapi sekarang aku mulai belajar untuk bisa konsisten olahraga, untuk bisa konsisten aware sama diri kita. Dulu mungkin aku jarang olahraga, tapi sekarang aku udah mulai konsisten untuk olahraga, hampir setiap hari aku itu olahraga. Dulu mungkin aku nggak healthy food, nggak menjaga pola makan aku, nggak menjaga isi makanan aku, tapi sekarang aku mulai aware sama kesehatan aku, sama makanan aku, apa makanan yang harus aku makan. Aku sekarang ngerasa lebih baik, dan ya mungkin memang itu yang harus kita perbandingkan. Dibanding kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan membandingkan pun harus dengan cara yang adil. Jadi sekarang kita fokus aja ke diri kita sendiri, dan lakukan apa yang bisa kita kontrol. Itu yang paling penting. Semakin kita sadar, justru semakin sedikit kita ngerasa overthinking. Di bukunya Stop Overthinking, karya Nick Trenton bilang, overthinking is just the habit of worrying without action. Kita mungkin berpikir terlalu banyak karena kita itu takut. Takut salah, takut gagal, takut mungkin nggak cukup. Tapi semua itu ternyata cuma ada di pikiran kita, bukan kenyataan. Hal yang kedua, yaitu hal kecil yang harus kita rubah. Aku nggak langsung jadi produktif, jujur. Aku mulai dari hal kecil yang aku bisa. Kayak niatin bangun pagi, dan ketika bangun pun aku tuh sebisa mungkin menghindari distraksi, kayak megang handphone. Aku selalu melakukan hal-hal yang lebih meaningful, kayak meditasi atau exercise. Hal kecil lain yang aku lakuin kayak self-care. Kayak misal rutin pakai skincare, dan untuk diri sendiri, pakai baju yang nyaman di diri kita. Hal kecil lain yang aku lakuin, yaitu bikin journaling. Dulu aku mungkin gak paham makna journaling buat aku itu apa ya. Tapi sekarang aku udah sadar dan aku rutin untuk journaling. Karena ketika kita journaling, kita itu mencoba untuk berusaha menulis apa yang ada di isi pikiran kita tanpa filter.
Dan ternyata itu ngebantu aku banget untuk ngerasa lebih meaningful. Karena pikiran-pikiran kita itu bisa diurai lewat tulisan. Dan pikiran yang dipendam justru bakal numpuk. Dan itu justru bakal membuat kita itu ngerasa lebih overthinking. So, mulai aja journaling, setidaknya 5 menit. Hal kecil lain yang aku lakuin, yaitu bikin to-do list kegiatan kita di hari ini. Bikin to-do list tuh ngebantu aku melakukan sesuatu hal tanpa harus mikir dulu. Karena apa? Karena ketika kita membuat to-do list, kita tuh udah nulis duluan gitu. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita nggak perlu harus berpikir kayak, habis ini kita ngapain ya? Habis ini kita ngapain ya? Dan ketika kita udah ngebuat to-do list, ini bisa sangat kebantu banget untuk kita bisa mengurangi hal-hal yang mendistraksi pikiran kita. Dan mengurangi hal-hal yang sekiranya itu kurang penting. And then, hal kecil yang perlu kita lakukan. Ganti kata, kenapa aku kayak gini? Jadi, aku bisa mulai dari mana hari ini? Hal-hal ini mungkin simple, tapi ternyata powerful. Hal yang ketiga, cara aku menghadapi overthinking. Overthinking itu kayak benang kusut di kepala. Tapi aku belajar berhenti melawan pikiran buruk. Mindset yang harus aku ingat, ini pikiran, bukan kenyataan. Karena ternyata bukan jawaban yang kita butuhkan sekarang, tapi ruang untuk kita bisa berpikir lebih jernih. Hal yang keempat, bangun rutinitas untuk jadi konsisten. Aku bangun rutinitas bukan hanya untuk jadi disiplin, tapi biar aku itu nggak selalu denial sama diri sendiri setiap hari. Kayak pikiran-pikiran aku harus mandi sekarang nggak ya? Aku olahraga nggak ya hari ini? Or something. Semua itu akan jadi ringan ketika udah jadi kebiasaan. Dan energi kita bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting, dan kita bisa melakukan hal-hal yang lebih produktif. Fase malas dan overthinking itu bukan akhir dari segalanya, teman-teman. Tapi justru tanda kita itu perlu jeda, dan kita itu perlu untuk sadar. Percayalah, kamu bisa keluar dari fase ini, pelan tapi pasti. Mulai ini semua dari diri kamu. Kamu berhak untuk hidup tenang, dan kamu itu berharga. Kalau kamu lagi ada di fase ini, tulis di kolom komentar, hal kecil apa yang mau kamu mulai hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. See you in the next video, bye-bye!